Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azaza zundah wa khazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala la yanallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanata wala yakina wala kiyana luhut taqwa minkum kadzalika saharalakum litukawirullaha ala ma hadukum wa basiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari ini khatib mengingatkan pada jamaah salat Idul Adha untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal manusia adalah dengan takwanya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang tadi khatib bacakan, wa tajawadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sejak tadi malam, bahkan sejak awal Zulhijjah, menurut data demografi terdapat lebih dari 2,2 miliar umat Islam di seluruh dunia menggemakan takbir, membersakan Asmaul Husna, membulatkan sikap tauhid atas eksistensinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan atas segala kuasanya, hingga pada hari ini lafaz takbir terus bergema mengisi ruang di antara langit dan bumi. Hari ini kita bergembira karena telah melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan Zulhijjah. Kemarin kita melaksanakan ibadah Saum Arafah, dan pada hari ini insya Allah setelah melaksanakan salat Id kita akan melanjutkan dengan pemotongan hewan kurban bagi yang melaksanakannya sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari raya kurban atau bisa kita sebut juga biasanya Idul Adha atau Idul Nahr yang berarti hari raya penyembelihan. Peristiwa ini terekam dalam ingatan kita sebagai peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim yang menghadapi ujian terberat, sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Ketabahan Ibrahim menghadapi berbagai ujian dan cobaan ini mengantarkan pada sebuah gelar kehormatan yang disebut dengan Halilullah, kekasih Allah. Meskipun kita mengingat bahwa peristiwa Idul Kurban itu adalah bagian dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, namun ternyata jauh sebelum itu ada peristiwa kurban juga yang dilaksanakan putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil.
Dalam Al-Quran diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukannya kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. La yanallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanal luhut taqwa minkum kadzalika saharaha lakum litukabirullaha ala mahadukum wa basiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Allahu Akbar, walillahil kham. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat ayat 100 dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, semua milik Allah, tapi kini masih punyaku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, akan kuserahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, Ismail, niscaya akan kuserahkan juga. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan pernyataan Nabi Ibrahim di atas ini dijadikan sebagai ujian. Ketika anaknya sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Kala itu Ismail masih berusia 7 tahun, wajahnya tampan, sehat dan lincah. Hati orang tua manapun tidak akan tega menyakiti seorang anak kecil ini. Peristiwa ini direkam dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 hingga 107. Falama balago ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'za tara qala abatif al-ma'tu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dalam ayat ini diceritakan Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dalam ayat ini juga diceritakan Ismail menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala sang bapa dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Akan tetapi saat keduanya siap melaksanakan perintah Allah, datanglah setan berkata, Ibrahim, kamu orang tua macam apa? Apa kata orang nanti? Anak sendiri disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Namun keimanan Ibrahim lebih kuat. Ia mengambil batu lalu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Atas kuasa Allah, batu itu terlempar sebagai pisau yang digunakan untuk penyembelih. Inilah yang menjadi asal syariat dilempar jumroh. Dalam rangkaian ibadah haji, semua muslim di dunia yang saat ini sedang melaksanakannya. Reaksi sang anak Ismail ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau. Ismail mengira ayahnya ragu.
Ia melepaskan tali pengikat tangannya agar tidak muncul suatu kesan dalam sejarah bahwa anaknya menurut dibaringkan karena dipaksa. Ismail meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berparing supaya tidak melihat wajah ayahnya. Nabi Ibrahim pun memantapkan niatnya, menatap Nabi Ismail dalam kondisi yang tawakal dengan segala takdir Allah. Namun sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh Nabi Ibrahim menghentikan perbuatannya. Allah telah meridhoi pengorbanan ayah dan anaknya ini. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Fadzainahu bizibhim azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahima kazalika nazil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang paling besar dalam sejarah umat manusia ini membuatnya menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan menjadi teladan keimanan bagi umat Islam hingga sampai hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kita tentang pengorbanan yang hakiki. Pengorbanan bukan sekedar tindakan fisik, tetapi juga pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban yang merupakan salah satu rukun Islam merupakan manifestasi dari pengorbanan tersebut. Namun perlu diingat bahwa penyembelihan hewan kurban bukanlah tujuan utama. Yang penting adalah keikhlasan dan ketaatan dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, nilai ketakwaan, keikhlasan, dan kesabaran merupakan esensi utama dalam ibadah kurban. Ibadah kurban juga mengajarkan kita tentang arti berbagai kepedulian, berbagi, dan juga karena sebagian daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Ibadah kurban memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan muslim. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, menanamkan kasih sayang dan empati kepada sesama, serta melatih sifat kedermawanan dan kepedulian sosial. Ibadah kurban yang tahun ini umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah yang tadi khotib bacakan, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Secara umum, setidaknya ada 3 pesan yang bisa ditarik dari kisah Nabi Ibrahim ini. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah mendapat ujian berat pada saat mereka bahagia, merasakan kebahagiaan atas lahirnya buah hati yang cerdas, tampan. Ternyata Allah mengujinya untuk dikurbankan. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan. Dalam kisah ini, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu mempertahankan nilai-nilai ketuhanan, namun di sisi lain kita diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil adalah tentang hikmah pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan yang lainnya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita
sebagai makhluk sosial. Semoga dengan memahami hikmah dan manfaat ibadah kurban, kita dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga khutbah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan membuka jalan untuk keluar dari kesulitan. Dalam Al-Quran surat At-Talaq di penghujung ayat 2 dan ayat 3, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra." Dan memberinya rizki dari roh yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap yang kita alami. Dua peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim menyimpan 2 poin penting. Setidaknya dari kisah putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umatnya untuk berkurban dengan penuh ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, sikap yang bisa kita teladani adalah ketaatan yang tak terbatas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan keikhlasan dalam menunaikan perintah agama. Dengan meneladani sikap ini, kita dapat memperkuat iman kita dan menjadi pribadi yang lebih taat dan sabar dalam menjalankan perintah agama, serta selalu yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap ujian yang dihadapi. Dan semoga kita masih dipertemukan dengan Idul Adha di tahun yang berikutnya, agar jiwa kita terjaga keimanannya dan menjadi umat Islam yang terbaik. Marilah di akhir khutbah ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya menundukkan mata hati dan kepala kita di hari yang penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan dan doa, dan berharap agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antal al-khadus somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.